Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santo Paus Yohanes ke-23, Angelo Giuseppe Roncalli, Good Pope John, The Smiling Pope. Santo Paus Yohanes ke-23 adalah Paus ke-261 yang menjabat sebagai Paus sejak 28 Oktober 1958 hingga 3 Juni 1963. Nama aslinya adalah Angelo Giuseppe Roncalli. Lahir di Soto il Monte, Italia, tanggal 25 November 1881 dalam sebuah keluarga petani Italia miskin. Angelo Giuseppe masuk seminari menengah di Bergamo serta melanjutkan ke seminari tinggi di Roma. Ia ditahbiskan sebagai imam tanggal 10 Agustus 1904. Tugas pertamanya sebagai seorang imam menjadi sekretaris Uskup Bergamo yang diembannya sampai tahun 1914. Setelah Perang Dunia Pertama pecah, Angelo Giuseppe bergabung dengan militer sebagai pastor dan sebagai anggota korps medis. Tugas berbahaya ini tetap dijalaninya sampai Perang Dunia Pertama selesai. Setelah perang usai, Angelo Giuseppe kembali ke Roma, bekerja sebagai pembantu Paus Pius ke-11 di Vatikan. Tanggal 3 Maret 1925, Paus mengangkatnya sebagai Uskup Agung Areopolis. Tahun 1931, Paus menunjuknya sebagai perwakilan diplomatik Vatikan untuk Bulgaria. Kemudian tahun 1935, ia menjadi perwakilan diplomatik Vatikan untuk Turki dan Yunani. Tanggal 23 Desember 1944, Paus menunjuknya sebagai duta kepausan di Perancis untuk memediasi pertikaian antara para klerus konservatif dan para klerus radikal. Reputasinya gemilang membuat ia kemudian dilantik Paus Pius ke-12 sebagai kardinal pada tanggal 12 Januari 1953 dan sebagai Uskup Agung Venesia, Italia, 15 Januari 1953. 5 tahun kemudian, secara mengejutkan, Kardinal Angelo Giuseppe Roncalli yang saat itu sudah berusia 77 tahun terpilih menjadi Paus dalam konklav yang digelar setelah meninggalnya Paus Pius ke-12. Sebagai Paus, ia memilih nama Yohanes ke-23. Walau masa kepemimpinannya sebagai Paus cukup singkat, namun karyanya yang luar biasa membuat ia mendapat julukan Paus Yohanes yang baik. Sebagai Paus, ia sangat menekankan tugas pastoral bagi setiap orang, Bapak Uskup dan para imam lainnya. Ia mempromosikan reformasi sosial bagi para buruh, masyarakat miskin dan anak-anak yatim dan anak-anak terlantar. Paus Yohanes ke-23 sangat dihargai oleh pemimpin gereja Kristen.
non-Katolik karena kerja kerasnya menyatukan gereja Tuhan yang terpecah belah. Walaupun mendapat banyak tantangan, namun Paus Yohanes ke-23 tetap berupaya mereformasi hubungan antara gereja Katolik dengan gereja denominasi Kristen lainnya seperti gereja Protestan, gereja Ortodoks Yunani, dan gereja Anglikan Inggris. Satu hal yang pada waktu itu tidak terbayangkan dapat muncul dari kekuasaan tertinggi tata suci. Pada bulan April 1959, Paus mengeluarkan keputusan yang sangat tegas menentang gerakan komunisme. Paus mengeluarkan larangan bagi umat Katolik memilih partai yang mendukung atau yang berhaluan komunis. Tanggal 25 Januari 1959, Paus Yohanes ke-23 mengumumkan niatnya mengadakan sebuah konsili untuk membahas cara-cara memperbarui gereja Katolik dalam dunia modern, mempromosikan keragaman dalam kesatuan gereja, dan membahas reformasi untuk gerakan ekumenis dan liturgi. Tanggal 11 Oktober 1962 dilaksanakanlah sebuah konsili besar abad modern ini yang kita kenal sebagai Konsili Vatikan Kedua. Keikhlasannya nyata yang melimpah bagi sesama, gerakan pembaruan gereja serta semangat ekumenis dalam gerakan gerejawi membuat Paus Yohanes ke-23 sebagai salah satu paus yang paling dicintai di zaman modern ini. Papa Yohanes ke-23 tutup usia jam 7.50 PM 3 Juni 1963, perayaan 11 Oktober. Lahir 25 November 1881, kota asal Soto il Monte, Diocese Bergamo, Italia. Dimakamkan di Basilika Santo Petrus di Roma, Italia. Saat wafat jam 7.50 PM 3 Juni 1963 di Vatikan, Roma, Italia, sebab alamiah. Venerasi 20 Desember 1999 oleh Paus Yohanes Paulus II, beatifikasi 3 September tahun 2000 oleh Paus Yohanes Paulus II, kanonisasi 27 April 2014 oleh Paus Fransiskus. Salam kasih, terpujilah Tuhan. Amin.